RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja Senin siang akhirnya resmi diputuskan DPR menjadi undang-undang. Selain mendapat penolakan dua fraksi, proses penetapan undang-undang ini dinilai dan juga terkesan terburu-buru. Padahal sejumlah poin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih mengundang polemik karena dinilai banyak merugikan kalangan pekerja. Dan pemirsa, berikut ulasannya dalam laporan khas redaksi pagi. Berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Omnibus Law RUU Ciptaker resmi disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR pada Senin siang. Sebanyak 7 fraksi menyetujui, sementara 2 fraksi yakni PKS dan Demokrat menolak. Berdasarkan argumentasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sore hari ini. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh, melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan. Kalau demikian, maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Situasi rapat yang sempat memanas bahkan membuat fraksi Demokrat walk out meninggalkan sidang. Meski begitu, RUU Ciptaker tetap disahkan dan ditutup oleh tanggapan pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Erlangga Hartanto. Pembahasan ini terbilang cepat karena sebelumnya rapat pengambilan keputusan terhadap RUU Cipta Kerja ini dijadwalkan Kamis esok. RUU ini merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar-besaran dengan tujuan menyederhanakan perizinan dan investasi. Namun, RUU Cipta Kerja ini menuai polemik karena dinilai merugikan kalangan pekerja. Semua orang ada kerja harian. 2 jam kerja dibayar 2 jam, seminggu dikasih kerja cuma 2 hari. Yang kemarin gajinya 4,5 juta, 5 juta, gaji cuma 300.000, 400.000. Karyawan tetap digantikan oleh karyawan harian, karyawan kontrak. Mereka akan ditawarin untuk pesangon. Yang pesangonnya udah dikecilin lagi sekarang. Lantas bagaimana sejumlah ketentuan yang dinilai kontroversial dalam undang-undang ini? Pertama, terkait pesangon. Dalam Undang-Undang Ciptaker, pesangon akan dibayarkan 18 kali bulan upah oleh pemberi kerja dan 6 kali bulan upah oleh pemerintah. Kedua, mengenai perjanjian kerja waktu tertentu diatur paling lama 3 tahun. Kemudian terkait upah minimum kota disepakati tetap dijalankan, tapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Sementara tentang jaminan kehilangan pekerjaan, disetujui untuk disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain, pemerintah memastikan undang-undang ini akan menyegarkan iklim investasi dan memperhatikan kesejahteraan para buruh. Ya, kita belum, masalah ini kan belum pernah terjadi, unprecedented. Jadi tentu di tengah kondisi pandemi COVID, nah apalagi kita melihat bahwa situasi perekonomian sekarang, nah penting bagi kita untuk menjaga kondisivitas dan tetap mendukung alat-alat produksi kita. Kini, masyarakat yang merasa tetap dirugikan dengan undang-undang ini bisa menggugat melalui judicial review. Karena jika ada undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945, maka bisa diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hal ini harus menunggu sampai Undang-Undang Ciptaker ini dijalankan. Tim Liputan Transmedia.